Ya, ada 8 langkah cepat yang kemudian disebut sebagai misi pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 mendatang. Misi pertama adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Yeri Tawalujan. Selamat sore, Pak Yeri. Apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, kabar baik Mbak. Baik Pak Yeri, ada 5 poin dalam misi pertama Ganjar Mahfud. Poin pertama adalah terkait kesehatan jiwa dan raga. Apa alasan kesehatan jiwa dan raga menjadi prioritas mewujudkan manusia Indonesia unggul? Begini, visi dan misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah mempercepat pembangunan yang dalam 9 tahun terakhir sudah dilakukan dengan sangat baik, dan fokus sebelumnya ada di pembangunan infrastruktur. Jadi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud menomorsatukan untuk percepatan membangun manusia unggul, manusia Indonesia unggul, maka ini adalah langkah yang sangat tepat sebagai penerus dari program-program yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Presiden sekarang dalam 9 atau 10 tahun terakhir. Lalu ketika berbicara tentang manusia unggul, Halo Pak Yeri. Pak Yeri, mohon maaf, suara Anda sepertinya terganggu. Ini sangat pertama itu kan kesehatan jiwa. Ya. Baik, silakan lanjutkan Pak Yeri. Iya, jadi kesehatan jiwa dengan memberikan prioritas, ada pelayanan kesehatan, ada 1 puskesmas untuk 1 desa, bahkan zero stunting, karena ibu sehat dan anak sehat itu artinya tidak ada lagi stunting. Ini merupakan dasar untuk membangun manusia unggul. Lalu setelah di bidang kesehatan ada kemudian pendidikan program wajib belajar 12 tahun terus dilakukan, tetapi diperkuat dengan 1 keluarga miskin perlu ada 1 sarjana. Nah, kalau di setiap keluarga miskin ada 1 sarjana, ini nantinya akan mengangkat ekonomi dari masyarakat atau dari keluarga miskin itu. Dengan demikian akan menciptakan keluarga unggul, bukan hanya pribadi unggul tetapi keluarga unggul. Kemudian di bidang pendidikan ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud benar-benar akan serius untuk meningkatkan pendidikan, bukan hanya pendidikan secara akademik saja, tetapi pelatihan vokasi yang diperkuat juga, dan itu artinya peningkatan skill. Jadi ada peningkatan skill selain dari bidang akademik. Jadi integrasi pendidikan yang sejajar dengan negara maju. Ini saya kira sudah sangat tepat untuk didukung oleh seluruh rakyat, karena kita membutuhkan continuity dari pembangunan yang sudah bagus dalam 9 tahun terakhir ini. Baik ya Pak Yeri, dalam mewujudkan kesehatan jiwa dan raga ini, Ganjar Mahfud akan punya program 1 desa 1 puskesmas, dan puskesmas ini atau puskesmas pembantu dan juga 1 dokter atau nakes. Bagaimana bisa mencukupinya melihat jumlah dokter di Indonesia masih sangat minim, terutama di daerah-daerah yang hingga saat ini juga masih kekurangan dokter spesialis bahkan Pak Yeri? Ya, tentu akan ada percepatan juga untuk mencetak kader-kader dokter. Jadi untuk universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran itu kalau boleh perekrutan tenaga calon dokter juga semakin dipercepat nantinya. Dan saya kira calon presiden dan calon wakil presiden sudah memperhitungkan ini, dan diharapkan target untuk 1 desa 1 puskesmas
ini tetap dapat dilakukan dan dapat tercapai visi misi ini. Ya baik, kita masuk ke poin kedua Pak Yeri, yaitu soal pendidikan berkualitas dan merata, salah satunya melalui program wajib belajar 12 tahun gratis. Bagaimana penjelasan dan realisasinya nanti? Program belajar 12 tahun gratis ini kan sudah dilakukan selama ini ya. Nah, yang menjadi pembedanya adalah peningkatan kualitas guru dan peningkatan kualitas belajar mengajar itu. Lalu bukan hanya memberikan pelajaran secara akademis, tetapi akan dipadukan dengan pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi yang artinya peningkatan keterampilan, peningkatan skill, sehingga setiap murid atau siswa yang lulus 12 tahun belajar itu akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka bukan hanya pintar secara akademik tetapi juga secara skill itu sudah diperlengkapi. Baik, poin berikutnya soal kehadiran negara dan perlindungan sosial. Bagaimana TPN melihat soal angka kemiskinan dan jaminan sosial saat ini? Apa saja yang harus diperbaiki, Pak Yeri? Angka kemiskinan saat ini kan untuk menekan sampai ke 7% aja secara nasional itu masih sulit untuk dicapai. Nah, jadi dengan adanya visi untuk menekan angka kemiskinan secara nasional di 2,5%, ini saya kira adalah visi dan misi yang wajib untuk dilakukan, apalagi kalau melihat track record dari Pak Ganjar yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ketika beliau menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Itu 1 juta penduduk miskin dientaskan kemiskinannya. Jadi ada track record dari Pak Ganjar yang sudah pernah melakukannya. Beda kalau belum pernah melakukan lantas memberikan target penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi, maka sulit terwujud. Tapi Pak Ganjar sudah punya rekam jejak yang bagus sehingga untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke 2,5% dan kemiskinan ekstrim 0%, saya kira itu masih dalam tahap yang bisa dicapai. Baik, ada yang menarik lagi nih Pak Yeri, Ganjar dan Pak Mahfud juga menawarkan program Cukup Pakai NIK serta penguatan sistem Satu Data Indonesia. Bagaimana kondisi kita saat ini, apa yang harus disiapkan menuju ke sistem Satu Data itu? Sistem Satu Data ini kan sebenarnya juga sedang berlangsung terus. Jadi tinggal percepatan saja, makanya satu katanya adalah gerak cepat. Yang sudah diletakkan oleh Presiden sekarang dengan satu NIK ini sedang dilanjutkan terus, dan nantinya dalam waktu yang tidak terlalu lama maka untuk program Satu Data, Satu Warga, Satu NIK ini saya kira akan cepat tercapai realita pencapaiannya. Baik, terima kasih Pak Yeri Tawalujan, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Mbak Syafa.